Pasangan Prabowo Gibran tercatat unggul di berbagai hasil hitung cepat pemilu 2024. Namun tim hukum nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin justru menemukan berbagai pelanggaran hingga kecurangan pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum THN Amin Ari Yusuf Amir pada Kamis 15 Februari. Ari mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengingatkan soal dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Kini Timnas Amin mengaku telah menemukan bukti dugaan tersebut. Ari mengatakan pelanggaran terstruktur dilakukan secara terang benderang. Ia menyoroti aksi aparat struktural yang berpihak terhadap salah satu paslon. Selain itu, Ari juga menyebutkan tindakan intimidasi terhadap rakyat agar memilih salah satu paslon tertentu. Ari juga menyebutkan soal banyaknya temuan surat suara paslon 02 sudah tercoblos. Pelanggaran masif tersebut disampaikan Ari terjadi di Bogor, Bandung, Sumeneb, bahkan DKI Jakarta. Ari menegaskan tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan jika suara rakyat dicederai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan. Ia mengatakan Timnas Amin akan terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pemilu yang terjadi di lapangan. Dengan modus mengerahkan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon tertentu melalui cara. Di desa-desa yang minim pengawasan, kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS. Ini fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Kami memiliki tim hukum nasional di 34 provinsi, laporannya sampai saat ini sudah masuk ke kami seperti ini. Dengan memberi imbalan uang. Kepala desa-desa tersebut memberi imbalan uang untuk supaya mereka tidak datang ke TPS. Sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk calon tertentu. Kalau ini kejadiannya di Papua, namanya noken. Ada aturannya, tapi ini bukan di Papua. Lalu di kawasan yang pengawasannya relatif baik, kecurangan dilakukan dengan melakukan money politik yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan. Pembagian uang secara masif dilakukan oleh kepala-kepala desa ini. Lalu potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan berbagai modus. Misalnya, memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggembulungan atau pengurangan suara, dan sebagainya. Lalu, ini juga sudah modus yang sudah setiap pemilu dilakukan, ini akan dilakukan lagi, yaitu melakukan pertukaran kotak yang berisi hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu. Jadi kotak-kotak itu akan dibuat kotak yang sama, di perjalanan akan diganti. Lalu yang selanjutnya, menyalahgunakan sistem IT KPU, misalnya dengan mengupload data hasil rekapitulasi suara yang tidak real, apalagi terdapat informasi adanya pembobolan DPT dari situs KPU, menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya.